Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa menikmati berkat dan anugerah-Mu, terkhusus kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah itu mendapatkan tempat yang terbaik dalam hidup kami. Urapan-Mu ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Berharap kita semua ada dalam keadaan baik. Pagi hari ini kita akan melihat renungan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema yaitu adalah ucapan syukur adalah satu bentuk menghormati Tuhan. Ya, jadi ucapan syukur adalah satu bentuk menghormati Tuhan. Jadi mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, keberadaan jemaat yang ada di Tesalonika bukanlah hidup dalam ketenangan saja ya, atau damai sejahtera sepenuhnya seperti itu. Bukan ya, atau tidak pernah mengalami satu masalah, tidak. Makanya sebelum ayat ini juga dikatakan kami juga menasihati kamu, itu di ayat yang ke-14. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Berarti di dalam keadaan jemaat juga ada keberadaan mereka yang perlu penghiburan. Ada mereka sedang tawar hati. Bahkan mereka diperlakukan jahat mungkin dengan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi ini adalah keberadaan hidup yang ada di Tesalonika. Tapi dalam keadaan seperti ini pun Rasul Paulus mengatakan, mengingatkan kepada mereka untuk mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana dengan kehidupan kita kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan harapan dan kemauan kita? Ya, ada kalanya di dalam hidup ini kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Terus dalam kondisi seperti ini, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau apakah kita mulai marah, bersungut-sungut, kecewa kepada Tuhan? Ya, karena ada kalanya di dalam doa-doa kita itu ya dijawab oleh Tuhan, atau tidak dikatakan oleh Tuhan, atau tunggu, itu adalah jawaban Tuhan. Kalau iya, kita pasti bersuka cita, karena ketika kita berdoa, doa kita langsung dijawab oleh Tuhan, itu pasti bersuka cita. Tapi ketika kita berdoa dan Tuhan tidak mengiyakan atau tidak memberikan apa yang sesuai dengan doa dan harapan kita, karena mungkin itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi, ataupun Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita tetap berharap kepadanya di dalam doa-doa kita. Ada banyak orang yang ketika dijawab tidak oleh Tuhan, maka mereka mengalami satu kekecewaan di hadapan Tuhan. Atau ketika mereka ditimpa oleh satu masalah dan masalah itu terlalu berat bagi mereka dan mereka tidak mengharapkan hal itu, maka mereka kecewa kepada Tuhan. Mereka mulai tidak menghargai Tuhan, mereka mulai tidak menghormati Tuhan sebagai Allah pemilik hidup mereka sepenuhnya. Karena sesungguhnya ketika kita menyadari kita ini adalah milik Allah sepenuhnya, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa kepada Tuhan.
Tidak ada alasan bagi kita untuk marah kepada Tuhan, untuk kita bersungut-sungut kepada Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Yang namanya miliknya itu adalah sesuai apa yang dia mau, ya itu yang dia lakukan. Tapi kita tidak menyadari akan hal itu. Dan pada pagi hari ini, mari kita lihat kita itu ada di dalam posisi yang seperti apa. Di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 3, di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 3, di situ menceritakan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika Musa memimpin mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi di dalam perjalanan mereka ada masa di mana mereka itu menghadapi satu kekeringan atau kekurangan air minum. Mereka tidak mendapati air minum, yaitu di Masa dan di Meribah. Kalau kita baca di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 3 ini, maka ketika mereka mengalami kekeringan, maka mulailah mereka bertengkar dengan Musa, bahkan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita kekeringan, kita kekurangan. Ya, kita kekurangan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Apa kita bersungut-sungut kepada Tuhan ketika kita hidup di dalam kekurangan? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Padahal sebelumnya mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika mereka hidup dalam kekurangan, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Berbanding terbalik Bapak Ibu Saudara dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Di dalam pasal 3, Habakuk 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ini ada pujian juga ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk di dalam kekurangan sekalipun, dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah penyelamat di dalam kehidupannya. Rasul Paulus pernah menegaskan, ya, bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu berkelimpahan. Tapi dalam semuanya itu, Rasul Paulus tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia tahu kelemahan, kekurangan, dia tahu juga berkelimpahan. Ada kalanya kita hidup dalam kekurangan, tapi ada kalanya juga Tuhan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita hidup dalam kekurangan pun jangan mengecewakan Tuhan dengan persungutan kita, karena itu bentuk kita tidak menghormati Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita menghormati Dia, menghargai Dia. Oh, Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan. Maka apapun yang Kau lakukan, pasti itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya, hidup dalam kekurangan, apa yang akan kita lakukan? Lalu, yang kedua adalah, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-4 ini, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini adalah perkataan Yesus langsung kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Yohanes Pembaptis untuk menanyakan, apakah Engkau adalah Tuhan, lah yang kami tunggu-tunggu itu. Ya. Padahal sebelumnya Yohanes sudah bersaksi ketika Yohanes membaptis Yesus. Dia berkata, sesungguhnya aku yang harus datang kepadamu. Dia menyadari, dia tahu siapa Yesus itu. Tapi ketika dia di dalam penjara dan nyawanya terancam, maka dia mulai mempertanyakan. Bahkan ini jelas tersirat. Kenapa Yesus sampai mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya rasa Yesus tahu apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Ada kekecewaan di dalam hidup dia. Tapi hal yang sama berbanding terbalik ya dengan Daniel 3. Dengan Daniel pasal yang ketiga.
Mari kita lihat di dalam Daniel. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Di situ ada 3 pemuda, Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka diperhadapkan hal yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Nyawa mereka menjadi taruhan ketika mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ya, mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan itu. Maka mereka mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan di dalam ayat 19 dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesa, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, nyawa mereka menjadi taruhan. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak mempertanyakan Allah mereka. Mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah itu mau melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Saat nyawa menjadi taruhan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap menghargai Tuhan sebagai Allah di dalam hidup mereka, sebagai pemilik yang sesungguhnya kehidupan mereka. Mereka tidak menjadi kecewa, tapi mereka tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah, pasti itu yang terbaik kalau Tuhan sudah menghendaki itu dalam kehidupan kita. Jadi apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menghadapi tantangan, masalah, atau ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan dengan perkataan tidak atau tunggu, maka janganlah menjadi kecewa. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan dengan persungutan kita. Tapi mari kita tetap menghargai Dia dan menghormati kita. Ketika kita bersyukur, ketika kita menantikan Tuhan, jawaban Tuhan, itu adalah bentuk kita menghormati Allah pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Kami belajar ketika doa kami, harapan kami tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak sesuai apa yang kami harapkan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami menerima semuanya itu dengan penuh rasa syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuntun kami, pimpin kami di sepanjang hari ini. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama dengan kami. Menjadikan kami berhasil dalam segala apapun yang kami lakukan. Tentunya yang tidak salah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.